Matius 12 ayat 40. Oke, kita baca ini perkataan Yesus sendiri ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Itu perkataan Yesus sendiri. Ya. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, lebih daripada Nabi Yunus. Oke, kita lanjut lagi ayat berikutnya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nanti kalau ingin melihat cerita tentang Yunus, buka di Yunus ya. Melihat cerita tentang Salomo, buka di Raja-Raja, dan ceritanya ada di situ. Jadi di sini Yesus berkata, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sesungguhnya ada yang dari sini lebih daripada Salomo. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat semua ya. Kita Musa sekarang. Kita baca. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi paham di sini saudara ya. Hukum Taurat memang diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oke, kita buka lagi. Musa pun menulis tentang Yesus. Kita buka lagi di 5 ayat 46. Kita baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa pun menulis tentang Yesus. Bukan hanya Musa yang menulis tentang Yesus gitu. Semua nabi bersaksi tentang Yesua, tentang Yesus, saudara. Di mana ayatnya? Sebentar ya, nanti saya kembali lagi ke Musa. Kisah para Rasul. Sebentar, saya lupa 10 ayat 43. Kita baca. Kisah para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya Yesus ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa Musa menulis tentang Yesus. Yohanes 5 tadi. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tadi dikatakan apa? Di Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dia, tentang Yesus, semua nabi bersaksi. Ya saudara. Oke, masih seputar tentang Musa.
Tadi sudah Yohanes 1 ayat 17 ya. Yohanes 1 ayat 17 tadi dikatakan bahwa Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, terus kita tentang roti yang turun dari sorga. Kita lihat ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Yesus berkata, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Ini ya, di garis bawahi, bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga. Lalu apa kata Yesus selanjutnya? Kita buka, lanjutkan di 51. Coba saudara dibaca ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Paham ya? Dagingnya, tubuhnya, tubuh dan darahnya, sehingga kita mendapat pengampunan dosa, sehingga kita mendapat keselamatan, pengampunan dosa, sehingga kita layak di hadapannya. Kita harus hidup di dalam Dia ya. Akulah roti, ini Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan, di garis bawahi, yang kuberikan. Baik, kita lanjut lagi. Bahkan tadi Musa, sekarang Abraham ya. Kita lanjut lagi di Yohanes tadi, Yohanes 5, Yohanes 6, kita berurutan terus ya. Yohanes 8. Oke, ini Yesus sudah ada sebelum Abraham. Di sini orang Yahudi mengatakan bahwa Bapa kami ialah Abraham, ya, di ayat 39. Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi kamu bekerjakan ialah berusaha membunuh aku. Bahkan Yesus berkata, ya, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Paham ya saudara? Jadi waktu orang Yahudi mengatakan Bapa kami ialah Abraham, tapi Yesus menjawab, kamu malah membunuh aku gitu loh. Kamu sekiranya anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan apa yang dikerjakan Abraham. Terus orang Yahudi bilang lagi, Bapa kami kami satu, yaitu Allah gitu. Ini. Lalu jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ya. Paham ya? Ya, di sini dikatakan apa lagi? Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis pun disebut bapa juga, saudara. Bapa itu sebutan, bisa kepada Abraham, Daud, bisa kepada tadi dikatakan Daud, Abraham, Paulus juga ada, disebut bapa juga. Iblis pun dikatakan bapa. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, kita lanjut lagi yang tentang Abraham. Yesus berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Bayangkan saudara, Yesus berkata ya, Abraham bapamu, tadi orang Yahudi kan tadi bilang,
Bapa kami ialah Abraham, ya kan? Terus Yesus mengatakan, Abraham bapamu itu loh bersukacita. Ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau melihat Abraham? Lalu jawab Yesus kepadanya, ini ya teman-teman, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sekarang saudara-saudara, aku berkata kepadamu. Jadi perkataan Yesus ini saudara, seolah-olah dia yang berkuasa. Seolah-olah dia yang mempunyai kuasa itu sendiri gitu. Akulah. Selalu begitu saudara. Akulah roti yang turun dari sorga. Akulah pintu. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah. Jadi saudara-saudara harus paham bahwa dialah Tuhan. Dialah pernyataan Allah di dalam daging. Dialah Allah. Karena dia berkuasa. Akulah. Begitupun dia berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sekarang saudara bayangkan, sebelum Abraham jadi. Ini sebelum Abraham hidup. Sebelum Abraham dijadikan, dia itu sudah ada. Siapakah Yesus itu? Kalau sebelum Abraham ada, dia sudah ada gitu. Yesus yaitu Allah, saudara. Allah yang menyatakan di dalam daging. Dialah Yesus. Baik. Kenapa saya katakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada? Ada ayatnya semua saudara. Nanti saya jelaskan lagi ya. Tadi sudah mengenai Yunus, mengenai Salomo, mengenai siapa tadi? Yohanes Pembaptis, mulai Musa atau Abraham. Kita membahas Yesus ya. Tadi di sini adalah perikopnya firman. Firman itu hologos, sang firman ya saudara. Firman itu adalah sang firman, pembicara firman. Sang firman hologos adalah pembicara firman, atau sang firman adalah sosok keseluruhan firman. Ya, pembicara firman itu disebut sang firman. Makanya firman itu disebut Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini F-nya besar ya, hologos. Oke, saya tidak membahas masalah itu. Kita lanjut lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Dia ini siapa? Yesua. Karena firman di sini adalah gelar bagi Yesua, bagi Yesus Kristus. Dalam Dia ada hidup. Ya, segala sesuatu dijadikan Dia, oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, kita lanjut lagi di 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia di sini siapa? Yesus yang memiliki gelar firman. Saudara-saudara, sang firman atau hologos. Ada kata sandangnya, tambahannya ho, sang. The, kalau Inggrisnya King James, the word. The word ya. Yunani hologos. Seharusnya di Indonesia di sini sang firman.
Jadi yang saya tidak bahas itu, kita langsung aja bahas di sini. Ia telah datang di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi di sini yang dimaksud ia adalah Yesus, saudara-saudara. Ia telah datang, ia telah ada di dalam dunia. Jadi saudara perhatikan di sini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, tidak mengenal contohnya bagaimana? Orang-orang Yahudi menolaknya, melemparinya pada saat Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ya, contohnya seperti ini. Tadi yang Abraham tadi, kita buka yang tadi itu. Waktu Yesus berkata, "Sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada." Tetapi mereka menolak. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Makanya yang dikatakan tadi, ia telah ada di dalam dunia, dunia telah dijadikannya, tapi orang-orang itu tidak mengenalnya, menolaknya, malah berusaha membunuhnya. Saudara-saudara, ini tentang dia berkata, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Mereka menolaknya, mereka melemparinya, mereka berusaha untuk membunuhnya lagi gitu. Seperti yang dikatakan Yesus di ayat 39, ini saudara. Ya ini ya, berusaha membunuh aku gitu. Di ayat 5 juga 18, orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, ya. Tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yang tadi Allah itu disebut Bapaknya sendiri, tetapi dengan demikian menyamakan dirinya itu dengan Allah, saudara. Makanya dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Aku dan Bapa adalah satu. Coba pegang ballpointnya, satu ya satu gitu loh. Makanya ya, sebentar, ini ada lagi ya. Kita lihat yang Yohanes 10 ayat 30 tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang mengambil batu untuk melempari Yesus, yaitu yang dikatakan tadi di Yohanes tadi. Dunia dijadikan, ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini lihat apa yang dikerjakan orang-orang Yahudi, berusaha membunuhnya, berusaha melempar batu. Pada saat dia menyatakan siapakah dia itu, dia berusaha mengatakan, "Aku loh ini, aku loh ini, aku loh Tuhan, aku loh Allah." Dengan bahasa-bahasa seperti itu, dengan bahasa-bahasa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Seharusnya orang itu tahu. Dengan bahasa aku dan Bapa adalah satu, seharusnya orang itu tahu bahwa dia itu siapa. Makanya orang Yahudi berkata, di berapa tadi? Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayat 18. Tadi orang Yahudi kan berkata, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Coba di kalimat terakhir ini, yang saya ini ya. Orang Yahudi berusaha membunuhnya karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus sudah menyatakan, saudara, siapakah dirinya, tapi ditolak gitu loh. Tapi lihat lagi di 10 tadi ya.
ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini apa jawabannya? Orang Yahudi mengambil batu melempari Yesus. Jawab orang Yahudi lagi di sini. Hampir sama seperti Yohanes 5 ayat 18. Ini di Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan engkau menghujat Allah. Karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Duh. Orang Yahudi melempar batu, menolak Yesus, berusaha membunuh karena Yesus sudah menyatakan dirinya. Siapa? Ya ini yang dikatakan oleh orang Yahudi, menyamakan dirimu dengan Allah. Paham saudara? Dia itu sudah berusaha sekali ingin mengenalkan siapakah dirinya. Tapi dunia menolaknya, dunia tidak mengenalnya. Oke saudara. Jadi di manakah Yesus dekat Tuhan dan Allah saudara? Ini waktunya sudah, besok saya lanjut lagi saudara. Saya bersuka cita karena kita bisa sharing di sini walaupun sudah jam 4 pagi. Nih ya, waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas di sini tidak percaya. Ini pernah saya bahas di sebelum video saya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada lagi di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas ini tidak percaya teman-teman. Murid-muridnya itu berkata, teman-temannya itu berkata, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada teman-temannya itu, murid-muridnya itu, sama murid-muridnya itu, dia juga muridnya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya. Ini ya, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya. Lalu dia langsung menunjuk, berbicara kepada Thomas, taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ini tak terbantahkan teman-teman. Teman-teman mau terjemahan bahasa apapun, tidak akan bisa membantahkan ayat ini. Kita di ILT ya. Ya Tuhanku dan Elohimku. Ini ILT. Kita di IMB. Nanti kita lanjut di bahasa aslinya juga bisa. IMB. Ya Tuhanku dan Elohimku, ya sama ya. Terus kita di King James bahasa Inggris. Thomas answered and said to him, ya, my Lord and my God. Ya saudara-saudara, di Textus Receptus Anda bisa lihat ya, di sini ini bisa Anda lihat kurios mokai theos ini ya, mau ini kai ini dan, terus di sini kurios mokai theos ya, di sini ya, ada sandangnya theos mau gitu. Tuhanku dan Allahku, kuriosku dan theosku. Ini Textus Receptus Yunaninya saudara, tidak terbantahkan. Oke saudara, ayat yang terakhir ya saudara, sebentar ya saudara.
Kita lihat ya bahwa Yesus, mengenai Yesus. Kita dibuka di Kolose 1 ayat 15. Perikopnya adalah keutamaan Kristus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara-saudara, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar wujud Allah. Dia adalah pernyataan Allah. Saudara baca di situ ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah rupa Allah, gambar wujud Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan, Yesus Kristus. Dia adalah pernyataan Allah dalam daging. Saudara-saudara, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, saudara, 16, 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia di sini, Dia di sini itu siapa? Yeshua HaMashiach, saudara. Dibaca 19-nya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bukan seperempat, bukan separuh, tapi seluruh. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sebab Dia adalah pernyataan Allah itu sendiri yang di dalam daging, saudara. Lanjut lagi di Kolose, saya percepat ya teman-teman. Kolose 2 ayat 19. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Pahami saudara, sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi dalam tubuhnya itu sifat-sifat ilahi, sifat-sifat kealahan. Makanya tubuhnya, jasmaninya kudus juga. Tubuh dan darahnya itu disebut Tuhan. Saudara, pernyataannya itu disebut Tuhan. Oke, kita lanjut lagi saudara. Ibrani. Baca ya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Ingat ya. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, sebab Yesus adalah Allah itu yang di dalam daging. Dia itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri. Kenapa saya berkata begitu teman-teman? Itu sudah ada di 1 Timotius. Baca ini ya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia ini siapa teman-teman? Di sini adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dari mana kok di sini kok Dia gitu loh? Kok saya mengatakan Allah? Oke, kita buka lagi di terjemahan. Jadi teman-teman, TB ini adalah yang dipakai kita dari LAI, terjemahan baru yang dipakai di Alkitab kita ya, baik Kristen maupun Katolik. Tetapi ingat bahwa terjemahan Indonesia itu banyak terjemahan dari naskah-naskah Yunani. Contoh seperti ILT juga. ILT ya. Coba kita baca. 1 Timotius 3 ayat 16. Bahwa Elohim telah dinyatakan di dalam daging. Bahwa Elohim, Allah telah dinyatakan di dalam daging ya, teman-teman. Ini di ILT. Kita buka lagi di ILT 3. Bahwa ini ya,
Elohim telah dinyatakan dalam daging. Terus kita lagi IMB. Ini sama, bahwa Elohim telah menyatakan diri dalam rupa manusia, saudara-saudara. Jadi yang dikatakan TB di sini, yang di Alkitab kita terjemahan baru, dia di sini adalah Elohim, yaitu Allah. Baik, kita buka di King James ya, saudara. Di sini dikatakan apa? And without controversy great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Artinya apa? Allah Elohim was manifestasi, menyatakan di dalam daging, in the flesh, saudara-saudara. Jadi dia di situ adalah God, Allah, Elohim yang menyatakan dirinya dalam daging. Jadi Yesus adalah pernyataan Allah di dalam daging. Yesus itu ya Tuhanku dan Allahku. Seperti dikatakan Thomas, Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Kuriosmo, ya, Theosmo. Jadi saudara, di sini God was manifest in the flesh. Oke, kita buka lagi di bahasa aslinya ya, Yunani. Di sini kai dan ya, diawali dengan dan. Di sini saudara-saudara perhatikan theos di sini ya, Allah. Tidak apa-apa, nanti Anda buka aja di Textus Receptus Yunani, nanti salin di situ ada kata theos di situ. 1, 2. Di kata yang ke-9 dari kalimat yang pertama, kai ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini theos. Nanti Anda bisa salin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di kata yang 9 itu theos, Allah, Elohim. Saya tidak bisa menunjuk ini ya, karena ini saya dari HP, kecuali saya di laptop bisa kursor pakai mouse ya. Oke saudara, seperti di sini terjemahan baru diterjemahkan dia ya. Tapi di terjemahan yang lain mengatakan Elohim, Allah, God, atau theos ya saudara. Bahwa yang dimaksud dia di sini itu adalah Allah yang menyatakan di dalam daging. Jadi Yesus itu adalah pernyataan Allah di dalam daging. Pribadinya siapa? Ya pribadinya ya Allah itu sendiri. Wong Allah yang menyatakan di dalam daging, kok pribadinya beda. Makanya Yesus selalu berkata, akulah, 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 akulah. Saudara-saudara, Yesus selalu menyatakan akulah, akulah. Contoh ya, ini 5 menit ya, saya terakhir ya, saya mau istirahat teman-teman, tentang bagaimana Yesus. Tunggu ya saudara. Ini saudara, kita lihat sebentar. Aduh Tuhan. Kita buka, saya kembalikan di terjemahan baru. Kita buka di Lukas ya. Lukas, kita mulai dari Lukas 7 ayat 11. Kita buka ya. Ini Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya bacakan ya teman-teman, saya baca agak cepat. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nain ini nama kota. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati yang diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu.
Dan ketika melihat janda itu, tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, "Jangan menangis." Jadi saudara, di situ waktu dia di kota Nain, di situ dia mendapatinya ada anak laki-laki yang mati, diusung keluar kayak diusung ya, digotong kayak gitu ya, keluar dari anak seorang ibu yang sudah janda. Dan Yesus tidak tega melihat ibu tadi. Ya, di ayat ini ya. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, "Jangan menangis." Sambil ia menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, coba teman-teman perhatikan ya kata-kata Yesus ini. Perhatikan teman-teman. "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Coba digarisbawahi, Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kalau dia bukan pribadi Allah itu sendiri, bagaimana dia berkata, Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Jadi orang yang mati itu bangkit. "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jadi di sini paham ya. Jadi Yesus berkata seolah-olah dia mengatakan seolah-olah dia memiliki kuasa itu sendiri gitu. Contoh lagi teman-teman, yang membangkit orang mati ya, kita anak Yairus di Lukas 8 ayat 54. Ini ada kepala ibadat namanya Yairus. Ini mulai dari ayat berapa ini? 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengar dan ia berkata kepada Yairus, "Ya, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tapi tidur." Perhatikan saudara, ia tidak mati tapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Sama halnya waktu Yesus mengatakan bahwa Lazarus ya, dia tertidur gitu. Tapi padahal Lazarus sudah mati. Begitupun juga anaknya Yairus ini, ia tidak mati tetapi tidur gitu. Padahal sudah mati gitu. Mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu anak itu telah mati ya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya. Lihat saudara. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Coba ya. Sebentar saudara. "Hai anak, bangunlah." Ya. Dia berkata seolah dia memiliki kuasa itu sendiri. Di ayat 55, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua dan anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bayangkan saudara, saat Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah," maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi di sini terlihat saudara bahwa
Yesus berkuasa karena Dia adalah Allah. Baik saudara, kita ayat terakhir ya. Saya sudah mengantuk ini. Markus. Ini mengenai orang yang lumpuh. Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku." Perhatikan lagi apa yang diucapkan Yesus. "Hai anakku, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus memanggil dia anakku. Ya, saudara. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di sini, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Gitu. Paham ya saudara? Perkataan orang ahli-ahli Taurat. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sedangkan Yesus sudah mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Paham saudara? Yesus mengetahui apa yang dalam hati mereka. Langsung Yesus menjawab, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Gini saudara, lebih mudah manakah berkata, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah? Lebih mudah mana? Orang itu lumpuh gitu. Lebih mudah mana mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah? Orang itu lumpuh ya saudara. Yesus memberikan dua tadi. Lebih mudah manakah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Lalu Yesus melanjutkan, bukan hanya dua pilihan tadi gitu loh, untuk suruh milih salah satu gitu, enggak. Tuhan Yesus enggak seperti itu gitu. Enggak suruh milih salah satu. Lebih mudah mana? Ayo, A atau B, enggak. Tetapi Yesus menjawab dua-duanya itu, melakukan dua-duanya itu. Coba perhatikan ayat ini, saudara. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia, ya. Ini ya, coba perhatikan teman-teman ya di ayat 10. Dia mengampuni dosa ya. Contoh seperti di ayat 5-nya ini, dosamu sudah diampuni. Di sini Yesus mengatakan bahwa tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, jadi yang dikatakan kepada orang ahli-ahli Taurat, lebih mana mengatakan kepada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah? Orang itu lumpuh saudara. Ini memberikan dua, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan berbangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah? Lebih mudah mana? Tetapi di sini enggak saudara. Yesus melakukan dua-duanya dengan berkata, tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ini ya 11-nya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini orangnya lumpuh saudara. Jadi yang dikatakan Yesus, lebih mudah manakah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah? Orang itu lumpuh saudara, lebih mudah mana? Kalau kita tidak ada kuasa, lebih mudah ya pasti mengatakan dosamu sudah diampuni daripada berjalanlah. Sebab kita tidak ada, orang biasa tidak ada mujizat gitu ya. Orang biasa-biasa, apalagi orang berdosa, bagaimana dia bisa melakukan mujizat seperti itu?
Tetapi di sini Yesus melakukan dua-duanya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kepadamu kukatakan, ini ya, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu lumpuh, saudara, bisa bangun. Ya, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini saudara di ayat 10. Dan dijelaskan lagi dengan tegas oleh Yesus di 11-nya. Kepadamu kukatakan, sama halnya waktu dia membangkitkan orang mati. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri, saudara. Bukan pribadi yang berbeda-beda dari Allah. Karena kepenuhan Allah di dalam dia. Karena dia adalah pernyataan Allah di dalam daging. Saudara. Baik, saudara. Ini ya. Waktu dalam pengajaran, ini di Matius 7 ya, saudara. Waktu Yesus mengajar orang-orang banyak, murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang yang lain ya. Aduh, baterai saya sudah habis. Ini. Dan Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang-orang banyak itu mendengar pengajarannya. Saudara dibaca ini ya, 28, 29. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi paham ya, saudara? Dalam pengajaran, dalam segala apa yang dikerjakan, dia memiliki kuasa. Dia seperti orang yang berkuasa. Dia bukan seperti ya, memang dia berkuasa, teman-teman, saudara-saudara. Jadi dia mengajar seperti apa, saudara-saudara? Yang punya kuasa itu sendiri gitu loh. Di sini dikatakan sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti guru-guru agama mereka atau ahli-ahli Taurat mereka. Oke saudara, nanti kita besok atau kapan kalau adalah waktu lagi, kita sama-sama sharing ya saudara. Kita sama-sama mewartakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Kau berikan sehingga kami dapat membagi tentang firman. Tuntunlah kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Bimbinglah kami, tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu supaya menuntun kami untuk mengatakan apa tentang-Mu. Sebab Roh Kudus itu akan berbicara tentang-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dosa pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Hancurkan segala kuasa yang jahat. Hancurkan kutukan. Hancurkan sumpah serapah. Hancurkan segala kuasa-kuasa gelap Tuhan di dalam hidup kami. Sebab tidak ada nama lain selain daripada nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita istirahat. Terima kasih.